Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya batin wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan saudara jamaah salat subuh yang berbahagia, kembali mari sama-sama panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih Allah kuatkan iman pada kita yang sehingga kita masih mampu melaksanakan puasa yang insya Allah tinggal beberapa hari, 3 hari tidak salah. Semoga dari segala amal ibadah puasa kita senantiasa mampu mengantarkan kita untuk menjadi orang yang bertakwa, dan insyaallah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah juga dari amalan ibadah puasa yang karena iman tadi bisa menjadikan tameng perisai dari sengatan api neraka. Selawat serta salam mari kita aturkan pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada para sahabat, keluarga beliau, pada tabi'in dan tabi'in, pada kita semuanya sebagai umatnya hingga akhir dari kehidupan kita. Dan memang iman dan takwa yang harus dapat kita tinggalkan, iman dan takwa harus dapat kita tingkatkan. Iman dan takwa yang sebenar-benarnya apa saja menjadi perintah Allah dan perintah Nabi kita laksanakan penuh dengan keyakinan, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan apa yang menjadi larangan Allah dan larangan Nabi kita mari kita ikhlaskan untuk dapat kita tinggalkan. Bapak dan saudara jamaah salat subuh yang berbahagia, sebenarnya sudah cukup beberapa para penyampai kultum maupun tausiah subuh yang ia sampaikan itu cukup lengkap, cukup membingungkan saya, terutama yang akhir-akhir ini suruh menyampaikan terkait masalah tausiah subuh ini. Baiklah, saya akan melanjutkan apa yang sudah pernah sampaikan waktu kultum itu terkait masalah rukun Islam. Rukun Islam itu merupakan keyakinan bagi kita untuk menjadi perpedoman bagi kehidupan kita untuk menjalankan syariat Allah. Karena di waktu kultum sudah saya sampaikan yang bahwasanya syariat Allah dan juga syariat Rasul, syariat Nabi kita sudah lengkap di dalam rukun Islam itu, yang sehingga bisa kita umpamakan rukun Islam itu bagaikan sebuah bangunan rumah atau bangunan gedung atau bangunan segala macam yang pada dasarnya di dalam rukun Islam itu saling kait mengkait, tidak bisa terpisahkan dari satu sama lainnya. Di dalam bangunan rumah itu sendiri sudah jelas di awal dari peletakan batu pertama itu merupakan pondasi, yang pondasi itu tentunya nantinya akan menopang dengan adanya tiang. Nah, kemudian tiang itu nanti juga akan menerima beban untuk memikul sebuah balok
balok. Yang balok itulah yang nanti juga akan saling berkaitan, saling merangkai. Di atasnya daripada balok ada kaso, ada reng, dan paling teratas adalah adanya atap. Seandainya di dalam sebuah bangunan rumah, katakanlah ada salah satu yang mengeluh dari apa yang beban dari rukun Islam itu, yang kemudian merasa keberatan, katakanlah kalau sebuah bangunan rumah itu mulai dari atap. Atap itu apabila ia ngeluh karena posisinya yang paling atas, hujan kehujanan, kemudian panas kepanasan, dia ngeluh pada bawahnya dengan adanya reng maupun kaso. Kamu enak ya reng ya kaso karena kamu dapat berlindung dari panas dan hujan dariku. Nah, sama juga reng dan kaso pun kalau dia ngeluh juga bisa mengeluhkan dengan adanya yang di bawahnya lagi. Hai balok, kamu ini cukup enak, saya inilah berat. Karena saya ini di atas saya ada reng dan juga ada atap, sehingga saya juga harus menerima beban itu. Kamu enak ya balok. Balok pun juga akan bisa menyampaikan seperti itu dengan bawahnya lagi. Baiklah, saya juga berat karena saya ini membawa beban dirimu ya kaso dan reng, dan juga membawa beban atap. Lebih berat saya ini. Dan kemudian dia juga akan mengeluh kepada bawahnya lagi. Enak kamu tiang, karena posisimu itu di bawah saya itu rasanya lebih nyaman. Jangankan kamu, saya itu lebih berat. Apa yang saya di atas saya semua itu tergantung saya. Kalau saya itu tidak mau membawa beban seperti kamu-kamu yang di atas ini, apa yang terjadi di dalam rumah itu? Nah, kemudian pondasi juga begitu. Sudahlah, tidak usah terlalu banyak ngeluh. Kalau aku pergi darimu semua, rumah ini akan hancur, bangunan ini akan rebah. Sama juga rukun Islam itu. Salah satu saja dari rukun Islam itu kalau kita tidak dijalankan, karena di situ syariatnya lengkap, maka hancurnya nilai-nilai keislaman pada diri kita, Bapak dan saudara berbahagia. Dan kemudian di dalam rukun Islam itu sudah jelas, pondasi yang pertama adalah tauhid. Di dalam orang yang akan memeluk Islam pun harus ketauhidan yang harus diucapkan, dua kalimat syahadat, syahadat tauhid maupun syahadat rasul. Syahadat tauhid yang ia ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah, tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Dan kemudian syahadat rasul yang harus diucapkan pun, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Itulah pondasi yang pertama sebagai orang yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan syariat Rasulullah SAW itu tidak bisa dipisahkan. Dan juga jelas masalah ketauhidan di dalam surah Al-Ikhlas itu sudah anak-anak kecil pun sudah banyak hafal. Bapak dan berbahagia, qul huwallahu ahad, katakanlah hai Muhammad, Allah itu Isa. Nabi Muhammad SAW aja masih diperintah oleh Allah supaya mentauhidkan Allah, mengakui akan keesaan Allah.
Jadi kita juga tidak salah. Memang kita harus mau tidak mau harus kita akui bahwa Allah itu segala-galanya, Maha Esa. Nah, kemudian dengan keesaan yang merupakan ketauhidan yang sudah kita akui, kita ucapkan dalam 2 kalimat syahadat, sehingga kita memang harus juga menegakkan tiang. Bangunan rumah ada tiang itu, maka tiangnya adalah sholat. Orang Islam manakala berani untuk meninggalkan amalan ibadah sholat itu, maka sebesar apapun yang kita berikan itu hanya bernilai kebaikan di dunia saja, tapi tidak bernilai kebaikan yang terkait di dalam rukun Islam itu sendiri. Karena sholat itu ditinggalkan, tapi kalau sholat dilaksanakan maka akan bernilai ibadah yang memang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Dan kemudian setelah juga sudah sholat, harus ia jalankan lagi zakat. Zakat adalah merupakan amal ibadah sosial. Jadi dengan amal ibadah sosial ini yang harus juga kita tunaikan, jangan kita abaikan, karena masih ada hak-haknya orang yang harus kita berikan. Jangan kita berani coba-coba untuk mengambil haknya orang lain, walaupun itu milik kita umpamanya, tapi masih ada sebagian miliknya orang lain yang harus kita berikan. Jangan kita coba-coba untuk melakukan yang seakan-akan harta itu milik kita sendiri, jangan. Memang masih ada punyaan orang lainnya, fakir miskin, anak yatim, para fisabilillah, dan 8 asnaf itulah yang harus bisa menerimanya. Setelah juga zakat ditunaikan dengan segala aturan-aturan zakat sudah disampaikan di dalam Kementerian Agama itu, harus kita juga berpuasa pada bulan Ramadan. Karena pada dasarnya perintah puasa itu ada keutamaannya. Keutamaan yang pertama, insya Allah kita akan tergolong sebagai hamba Allah yang bertakwa. Dan keutamaan yang kedua, mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah yang senantiasa mendapat ampunan karena dari amalan puasa kita jalankan. Dan juga keutamaan yang ketiga tadi sudah saya sampaikan, bahwasanya dari amalan puasa itu akan menjadi tameng dan perisai sebagai pelindung dari sengatan api neraka. Jadi keutamaan 3 itulah yang harus bisa kita wujudkan pada diri kita ini, menjadi puasa yang berkualitas, puasa yang sesuai dengan aturan-aturan yang memang kita sama-sama kita yakini. Dan setelah itu sudah juga misalkan puasa, masih juga ada ibadah yang lainnya harus kita lakukan, ibadah haji. Di dalam ibadah haji ini ada persyaratan yang memang harus kita pahami, seperti halnya harus mampu di sini luas pengertiannya, mampu fisik kita, mampu harta kita untuk menuju ke Baitullah nanti, dan juga terutama mampu dengan adanya keilmuan yang harus kita miliki. Jangan sampai kita itu naik haji sampai di sana hanya ikut-ikutan, tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi kalau kita ada ilmunya, insya Allah haji yang kita lakukan itu sesuai dengan rukun haji yang kita apa yang menjadi harapan kita. Bapak dan saudara berbahagia, maka Rasulullah SAW juga pernah bertanya kepada para sahabat dikala itu, ya sahabatku, apakah sahabatku pernah melihat adanya hewan di suatu tempat? Kemudian sahabat juga menjawab, pernah ya Rasulullah. Kembali Rasulullah bertanya,
Di sekitar hewan yang pernah sahabatku lihat, ada apa lagi? Tidak ada ya Rasulullah, hanya hewan itu saja. Pasti ada, kata Rasulullah. Hewan yang keberadaannya pada suatu tempat pasti ada, paling tidak bekas kakinya atau bulu-bulu yang rontok di tempat itu. Jadi kalau hewan itu memiliki bekas atau tempat yang ia tinggalkan, kata Rasulullah, maka umatku hendaknya, umatnya terbaik itu harus punya tinggalan juga. Di mana saja umatku berdomisili, hendaknya harus ada yang ditinggalkan. Sebagaimana hewan saja, di mana saja berpijak, ada yang ditinggalkan. Kemudian sahabat itu bertanya pada Rasulullah, apakah tinggalkan harta yang banyak ya Rasulullah? Tidak. Jadi tinggalkan apa Rasulullah? Tinggalkanlah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik itu ada di dalam agama Islam, ada juga di rukun Islam itu, kata Rasulullah. Walaupun harta kita banyak, kalau kita tidak memiliki ilmu, maka harta itu hanya sekedar untuk memuaskan kita di dunia ini saja, hanya untuk berpoya-poya, hanya untuk kepuasan di dunia ini. Akan tetapi ya sahabatku, apabila harta itu dimiliki oleh orang-orang yang memiliki ilmu, insya Allah harta itu akan memiliki kemanfaatan untuk dirinya, juga akan memiliki kemanfaatan untuk orang lainnya. Itulah perlunya kita memang harus berilmu. Semua apa saja yang berkaitan dengan ibadah, dengan Islam yang kita yakini ini memang harus kita ada ilmu. Jangan hanya sekedar mengaku Islam saja tanpa adanya ilmu. Bapak dan kita berbahagia. Nah, dan kemudian kalau kita perhatikan juga dari sejarah para wali songo dengan segala perjuangannya itu cukup memberikan hasil. Bayangkan saja, dikala itu juga di masyarakat Pulau Jawa sana itu boleh dikata dengan keyakinan yang animisme, ternyata juga memiliki hasil yang luar biasa. Sampai sekarang ini sudah mencapai, Muslim di Pulau Jawa sendiri sudah mencapai 70%, sisanya tinggal 3%. Itu pun sudah tercampur dengan agama-agama yang ada, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu dan sebagainya. Inilah perjuangan para pejuang dulu. Jadi para pejuang Wali Songo itu di saat menyampaikan itu terus dihantamnya itu rukun Islam yang kelima itu. Makanya juga sudah saya pernah sampaikan, ada seorang pemuda yang namanya Raden Syahid, anaknya seorang bupati Tuban, yang dikala itu cukup terkenal dengan segala kenakalannya. Di usia remajanya cukup terkenal dengan kenakalannya. Di mana saja ketemu teman yang tidak cocok dengan dia, pasti diajak bergelut. Sampai-sampai pernah juga Raden Syahid itu pernah merebut tongkatnya Sunan Bonang, sehingga Sunan Bonang itu terjatuh tersungkur. Dengan jatuhnya tersungkur itu sehingga Sunan Bonang bertanya pada anak muda, "Hai anak muda, kenapa tongkatku kamu ambil?" "Ya, karena tongkat ini terbuat dari emas, ya sehingga harus jadi milikku," kata anak muda itu. "Oh begitu ya anak muda, berarti anak muda ini senang dengan emas ya?" "Iya." "Apakah anak muda mau kalau saya beri emas?" "Ya pasti mau." "Baiklah,
Kalau mau akan saya beri, kata Sunan Bonang itu. Lihatlah anak muda, di depan anak muda itu ada apa? Pertanyaan dari Sunan Bonang. Ada pohon aren. Baiklah, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim dan menunjukkan telunjuk jarinya, maka buah aren pun jadi emas. Kemudian anak muda Raden Mas Said itu suruh ngambil emas itu. Itulah anak muda, ambil emas itu. Ya namanya wali ya, walau alam, kejadian seperti itu dalam cerita itu. Kemudian Raden Mas Said ini tidak mau mengambil, justru seluruh badannya, tubuhnya itu menggigil, keluar keringat, sampai-sampai baju yang dipakai pun basah kuyup. Dan kemudian Raden Mas Said ini akhirnya bertobat, tidak mau melakukan kenakalan lagi. Akhirnya Raden Mas Said ini bergurulah dengan Sunan Bonang. Ya guruku, sehingga dia memanggil gurunya. Ya guruku, saya tidak akan lagi melakukan sesuatu yang tidak baik. Saya harus bertobat, saya harus berguru, saya harus belajar dengan guruku. Kemudian Sunan Bonang ini memberi hukuman. Baiklah anak muda, apa kamu benar-benar bertobat? Ya guruku, kalau bertobat kamu harus menerima hukuman dariku. Apakah kamu mau? Ya mau. Kalau mau maka ikutilah saya. Ikuti saya, sama-sama mari kita menuju ke sana. Diajak ke pinggir sungai. Sesampainya di pinggir sungai, maka kamulah duduk di sini. Jangan sampai kamu pergi dari tempat ini sebelum kamu ada perintah dariku untuk pergi dari sini. Suruh duduk bersila di pinggir sungai dalam jangka kalau tidak salah 5 bulan. Bayangkan 5 bulan yang harus dijalani oleh Raden Mas Said duduk di pinggir sungai. Sampai-sampai seluruh tubuh Raden Mas Said itu terselimuti oleh adanya rumput-rumput sehingga tidak ada di situ, kayak tidak ada manusia. Setelah selesai 5 bulan, kemudian Sunan Bonang mendatangi ke tempat itu dan memberi ucapan assalamualaikum dan bismillahirrahmanirrahim. Dan di saat juga ditelunjuk dengan telunjuk jarinya, maka rumput-rumput yang tadinya menyelimuti Raden Mas Said kemudian bersih, hilang. Begitulah cerita. Walau alam jadi saya baca seperti itu. Nah, dan kemudian setelah sudah Sunan Bonang memberikan salam dengan menghilangkan rerumputan yang ada di situ, kemudian dipanggillah, hai anak muda, kemarilah. Di tempat ini saksikanlah, di tempat ini, di hari ini, lah detik ini, maka kamu harus saya ganti namamu. Namamu jangan Raden Mas Said. Namamu sekarang adalah Sunan Kalijogo, kata Sunan Bonang. Setelah sudah diberi nama Sunan Kalijogo, hai Sunan Kalijogo, ada kewajibanmu untuk menyampaikan syiar Islam di Pulau Jawa ini. Bagaimana anak muda? Siap, insya Allah guruku. Dan kamu harus berpisah dariku. Sampaikanlah syiar Islam dengan masyarakat yang masih banyak bergelut dengan animisme itu. Nah, dengan keadaan seperti ini sehingga ada metode yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Apa yang dia buat? 5 wayang. 5 wayang ini sengaja dibuat oleh Sunan Kalijogo, akan dimainkan di dalam masjid, dan masyarakat yang mau berdundun menonton itu ada syaratnya, disyaratkan oleh Sunan Kalijogo. Apa syaratnya? Hai saudaraku semuanya, kata Sunan Kalijogo, kalau
saudara-saudara sekalian akan melihat wayang yang saya mainkan ini nanti, ada syarat. Ikutilah syarat itu. Kalau tidak mau mengikuti syarat yang sudah saya anjurkan, maka tidak saya mainkan. Akhirnya mau apa? Dengan ucapan 2 kalimat syahadat. Dengan ucapan 2 kalimat syahadat itu semuanya orang di dalam masjid itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, sehingga di saat itulah masyarakat Jawa juga sudah satu persatu atau di dalam masjid semua sudah dikatakan sebagai muslim. Nah, wayang yang dia buat pertama adalah Puntadewa. Puntadewa ini yang dalam cerita itu memiliki jimat. Jimatnya apa? Kalimat usodo, yang dalam arti kalimat 2 kalimat syahadat itu. Itu jimat yang dimiliki, ucapan-ucapan 2 kalimat syahadat untuk disebarkan di masyarakat di waktu itu. Itu jimat yang dia miliki, bukan jimat kekebalan, tidak ada. Tidak ada jimat kekebalan, tidak ada. Dan kemudian menciptakan lagi yang dimainkan dalam itu adalah Werkudara. Werkudara ini ya kalau orangnya tuh tinggi besar, dan saat disedekapkan bagaikan orang yang melaksanakan sholat, maka disitulah dimaknai sebagai amalan sholat. Nah, setelah dan Werkudara ini juga memiliki sifat manusia yang pemberani, memiliki sifat yang jujur, yang tegas. Itu Werkudara, sifatnya seperti itu. Dan kemudian setelah itu menciptakan yang disebut dengan Janaka. Janaka ini juga memiliki sifat yang suka menolong, membantu di mana saja negara yang bermasalah, katakan seperti itu, dia selalu membela yang benar. Dari membela yang baik, yang benar itulah sehingga dimaknai sebagai amalan ibadah zakat. Dan kemudian ia juga menciptakan Nangkulo. Nangkulo ini memiliki sifat yang pendiam, tidak mau berbicara sedikit pun kecuali ucapan itu yang benar, yang baik, yang bermanfaat untuk diri maupun orang lain. Ini Nangkulo. Maka dimaknailah disitulah sebagai amalan puasa. Puasa yang dalam makna yang apa yang dimiliki oleh Nangkulo itu. Dan kemudian ia juga menciptakan yang disebut dengan Sadewa. Sadewa ini memiliki orang yang juga dengan segala ketaatannya kepada Sang Pencipta, dia senantiasa ternyata dimaknai oleh para wali sebagai amalan-amalan yang memang juga ada nilai-nilai kebaikan dalam cerita itu. Itu saya suka membaca seperti itu. Ya, sehingga memang kita harus belajar, karena dengan belajar, tanpa belajar kita tidak ada ilmunya, apalagi terkait dengan Islam yang harus dengan segala aturan-aturan Islam yang kita harus belajar. Nah, kemudian pada tahun 1443 atau 44 itu munculnya para wali itu. Dan kemudian pada tahun 1496 datanglah penjajah dari Eropa, itulah Belanda. Ada 2 misi Belanda itu menjajah Indonesia itu. Misi pertama adalah memang sengaja ingin menindas bangsa Indonesia, ingin mengeruk hasil bumi Indonesia, hasil rempah-rempah semua bisa dikatakan akan dikuasai oleh mereka, yang sehingga barang siapa yang mau kerjasama dengan Belanda dengan segala aturan-aturan yang diterapkan di Belanda akan senantiasa mendapatkan fasilitas-fasilitas, bantuan-bantuan.
yang sengaja menentang pasti akan dibunuh atau diperangi. Dan misi yang kedua adalah ingin menyebarkan paham kristenisasi. Jadi dua misilah inilah yang disebarkan oleh Belanda di saat itu. Apalagi kalau bangsa kita ini mau jadi mata-mata, mau ikut dengan paham yang mereka sudah disebarkan itu, akan selalu mendapat fasilitas-fasilitas yang memadai baginya, menyenangkan. Tapi kalau tidak mau ya pasti harus berhadapan dengan Belanda itu dengan perang. Makanya oleh para pejuang-pejuang Islam itulah sesungguhnya kemerdekaan yang bisa kita rasakan ini, bukan dari yang lain. Pejuang-pejuang Islam sebagaimana Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, dan seterusnya, itulah para pejuang. Ya sehingga pantaslah kalau kita sebagai orang Islam itu, kalau Islam selalu dilecehkan, selalu dihina, selalu dikatakan yang tidak benar itu kita marahi, wajar saja. Kalau kita harus juga ikut berbicara terkait masalah adanya penistaan agama yang kita yakini ini. Nah, ya sehingga memang kita harus sama-sama kita pahami bahwasanya ada juga Rasulullah SAW itu bersabda, ada sebaik-baik manusia, sebaik-baik umatku, kata Rasulullah, yang artinya seperti itu. Sebaik-baik umatku adalah umatku yang belajar Al-Quran, dan sebaik-baik umatku juga selain belajar Al-Quran, dia harus juga menyampaikan, mengajarkan Al-Quran itu pada sesamanya. Pada dasarnya itu semualah untuk membentengi kita dari gersangnya iman yang ada pada dari kita. Kita juga masih ingat pada tahun 1998 yang terjadi apa di Indonesia? Lengsernya Pak Soeharto kan? Nah, lengsernya Pak Harto itu ditandai karena sudah kehilangan kepercayaan. Para pemimpin negara saat itu sudah kehilangan kepercayaan. Krisis, katakanlah itu. Krisis iman, krisis mental, krisis kepercayaan. 3 krisis itulah di saat itu yang terjadi pada tahun itu. Dapat kita bayangkan, ini lelucon saja, mulai dari Pak RT sampai orang jual tempe rusak, mulai dari Pak Lurah sampai orang jual padi gabah itu juga rusak, mulai dari Pak Camat sampai orang jual tomat pun juga rusak, mulai dari Pak Bupati sampai orang jual roti juga rusak, mulai dari Pak Gubernur sampai orang jual kasur rusak, mulai dari presiden sampai orang jual sarden juga rusak. Apa kok bisa rusak? Karena masyarakat di kala itu sudah sibuk dengan melakukan tuntutan demo di sana sini, apalagi mahasiswa di saat itu. Di saat demo itulah sehingga apa? Orang jualan tidak laku, makanya rusak. Pak Camatnya rusak karena mentalnya sudah diterapkan dengan paham-paham di saat itu, dan segala yang tidak benar tadi, dan krisisnya kepercayaan tadi, maka di demo lah Pak Camat di saat itu. RT di demo, Lurah di demo, Bupati demo, sampai ke presiden, semuanya melakukan demo, hanya tuntutan agar Indonesia ini bisa menjadi negara-negara yang memang bisa dipahami sebagaimana Islam yang sudah mengajar kebaikan itu. Tapi itulah Islam selalu dipojok-pojokkan terus, disudut-sudutkan terus, sampai sekarang pun juga seperti itu yang terjadi.
Nah mudah-mudahan lah, inilah yang mudah-mudahan kita semuanya ini jangan sampailah kita ini krisis dari keimanan yang pada diri kita ini. Dengan kita bisa komitmen dengan keislaman yang kita yakini ini, insya Allah kita akan tergolong hamba Allah yang selamat, insya Allah selamat di dunia dan selamat di akhirat. Itu saja yang dapat kami sampaikan, Bapak dan saudara kalian. Apabila terdapat sesuatu yang tidak berkenan atau ucapan-ucapan yang tidak cocok, maka pribadi mohon dimaafkan. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.